Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Mega Saruguna. Horas. Firman Tuhan dalam minggu kita hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Bapak Ibu saudara-saudara, pasti kita semua menginginkan hidup yang terberkati. Pasti kita semuanya menginginkan hidup yang termasyhur, yang terkenal. Itu juga bisa kita lihat dari kerinduan orang-orang tua kita yang di Monapasugi. Contoh ada lagu Angutno Guarmiama. Itu suatu kerinduan. Apalagi kalau kita lihat dari konteks orang Batak, tentu menginginkan Hamorau, Agabeo, Hasanah. Itu cita-cita yang mulia. Itu cita-cita yang baik. Mana ada orang hanya menginginkan hidupnya pas-pasan.
Tidak ada. Hampir semuanya menginginkan itu. Itulah yang akan kita lihat dalam khotbah kita ini, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang berkemenangan dalam setiap hal. Jawabannya sederhana. Bila kita bertindak dan hidup di dalam iman, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Itulah yang kita lihat dari sosok Abraham di sini. Artinya ada 3 kata kunci iman yang berkemenangan, arti percaya, arti beriman bagi diri Abraham. Inilah yang dikatakan new normal life. Dari konteks kita ini ada 3 makna yang dia lakukan menjalani new normal. Yang pertama, dia melaksanakan firman Tuhan. Dia merespon, dia mendengar firman Tuhan. Abraham, pergilah, tinggalkan semua, pergi ke tanah yang akan saya tunjukkan. Itu kan new normal, suatu perubahan, meninggalkan semuanya, hartanya, kebiasaannya, kemapanannya, status amannya, dia tinggalkan menuju suatu proses. Yang kedua, dalam new normal Abraham yang mungkin pas kita buat lakukan sekarang, yaitu dia bangkit dan berjalan. Setelah dia merespon, mendengar firman Tuhan, dia tidak statis, tapi dia dinamis, bergerak maju. Dia bangkit dan berjalan. Tidak hanya bangkit, tapi dia berjalan. Artinya dalam suasana new normal tidak boleh hanya statis, menunggu. Iman yang berkemenangan tidak statis, tapi dia bergerak dinamis. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Itu harus kita, jadi iman itu harus bergerak, harus dinamis, harus dia berjalan. Dan yang ketiga, tahapan new normal Abraham ini, dia memulai hidup yang baru. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia memulai hidup yang baru. New normal kan memulai hidup yang baru. Kita tidak tahu sampai kapan new normal ini. Apakah tahun ini, tahun depan, kita tidak tahu. Tetapi kita harus memulai pola hidup yang baru. Lain waktu dan yang lagi. Asal masih ada kita lain masker sasi kan. Itu tahapan new normal baru. Iman yang berkemenangan itu yaitu memulai hidup baru. Orang yang beriman itu, imannya yang berkemenangan, dia harus mau memperbaharui hidupnya. Harus mau memperbaharui hidupnya. Menjadi manusia yang baru. Jangan tinggal lagi di dalam manusia yang lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada terbatas waktu kita saja aja. Itu ada kayak bisa punya nama.
Kau mamai pepajak pekot kau jadi tahu nanti. Nabi Timur di Parumai dah sedih nanti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini kita akan memahami 3 rahasia memperoleh berkat Tuhan. Rahasia memperoleh berkat Tuhan kita hubungkan dengan arti percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ketaatan. Abraham taat, tunduk, dan memperlakukan firman Tuhan. Dia tidak berpikir-pikir. Abraham tidak berpikir apakah di tanah Kanaan itu ada kopi. Tapi dia berangkat ke sana karena imannya yang memenangkan. Nah, lucu tahu di kitab live streaming tak pula Yahya Uber terdapat warna di live stream ini. Di sumber minggu kita kan warna. Alain sumber minggu kita dengar live stream ini. Oh, udah kepo melu. Nggak ada ya emang live streaming. Ya, lo maksudnya lain nggak. Ini usah negara-negara jam 2 dulu live streaming. Karena tiap minggu ibadah kita ini kita perbaharui terus. Mungkin minggu depan tidak seperti ini. Tetap kita perbaharui. Ini ketaatan yang kita artikan mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan direspon dengan satu tindakan, yaitu kualitas iman. Hanya iman kita lah yang menjawab new normal ini. Hanya iman kita. Karena kita meyakini kuasa Tuhan mampu mengubah. Tapi kapan itu terjadi? Maka iman itu adalah proses penantian. Dan bimsalabim, jangan-jangan kita ini adalah saat Tuhan memurnikan iman kita. Saat Tuhan mau memurnikan iman kita, menunggu kita semuanya bertobat dan berubah. Kualitas iman dalam konteks ketaatan, keberanian mengambil keputusan. Tahu tadi boleh lupa, udah kopi kau rakin kan? Tetapi kalau kita berani mengambil keputusan, saya tidak itu, saya sehat, pasti kita sehat. Jangan ragu-ragu. Kalau tentu mau lupa, anak kopi belinya. Bersih pihak namanya dia. Ayo saya bersih, tapi saya ujar kan. Saya itu nak gaya bersih juga nggak sama berapa. Tidak. Muhammad kita mameri. Oleh karena itu kalau dalam bahasa Batak lebih enak dia katakan Rabi mengului parsuruni dewata. Rabi mengului parsuruni dewata. Iman adalah mendengar, percaya, melakukan. Aksi itu iman. Kalau kita mengklaim diri orang-orang beriman kepada Tuhan, kita harus mendengar, percaya, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dikatakan Alkitab berjalan. Jika kita melakukan perintah Tuhan, itu Alkitab yang berjalan, yang bisa dilihat orang lain. Itu yang pertama. Dinamiknya nanti. Tergantung dengan kalian ulang jom dijolo saya dengar rawon dinamiknya nanti kan. Yang kedua, bagaimana kita percaya akan janji Tuhan? Percaya akan janji Tuhan. Dalam nats kita ini ada 5 janji Tuhan. Bagi orang yang taat, yang melakukan, maka ada janji Tuhan. Yang pertama, menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Inilah janji keturunan.
menjadikan dia menjadi bangsa yang besar. Apakah itu terbukti? Ternyata Abraham juga dia mempunyai keturunan. Itu jaminan dari Allah. Yang kedua, menjadikan kita orang yang termasyhur. Itu janji harkat, martabat, janji kehormatan. Menjadi orang yang termasyhur itu berhubungan harkat, martabat, janji kehormatan. Itu akan diberikan Tuhan bagi kita. Dan mulai kalau kamu mulut terderita hakai mesti kagayau karena kebaikannya. Tadi, unak semua gereja nasi terderita ala nak orang berbeda. Kan semua ini. Ada orang yang tenar karena hanya cecok terus. Janganlah HPW Mustika Jaya terkenal karena banyak gosip yang terjadi. Tapi karena kebaikannya lah. Nanti, yang gosip tentu itu tusuk. Tetapi janganlah kita terkenal karena kita pandai menggosip orang. Apa yang tahu teman kalau satu bit berdalam lain, atau terdapat orang-orang penggosip. Kalau memang gosip terserah di baik itu semua. Kan sadar di baik. Janganlah kita terkenal. Tapi terkenallah kita karena kebaikan kita, perbuatan kita, kasih kita, dan persahabatan kita, persekutuan kita. Itu janji Tuhan. Lalu yang ketiga, menjadikan Abraham menjadi berkat. Ini janji pelayanan. Ini janji pelayanan. Dia diberkati menjadi berkat. Visi HKBP adalah HKBP terpanggil menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita lihat berkat hanya dari sudut materinya, tapi bagaimana kita dapat berkomunikasi, bersahabat dengan semua orang. Banyak cara dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa orang tertolong karena kita, bisa orang makan karena kita, bisa orang bersuka cita dengan kita. Menjadi berkat, janji pelayanan. Berarti iman itu harus diperlihatkan dalam konteks pelayanan. Orang beriman harus mau melayani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, janji Tuhan, saya akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini janji penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu ragu takut tentang apa yang menimpa diri kita, karena Tuhan berjanji, barang siapa memberkati engkau akan saya berkati, barang siapa mengutuk engkau akan saya kutuk. Alami, dia berpikir sempurna, memberkati atau mengutuk. Mana kita pilih? Ini itu. Jika kita memberkati orang, maka kita akan diberkati Tuhan. Jadi kepada manusia kita akan mengutuk. Apalagi dengan menggosip, dengan keliling, supaya kita tidak dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kita nanti, jika Anda mau menerima berkat Tuhan, berkatilah orang lain. Jadikan dirimu menjadi berkat. Tapi jika kita ingin dikutuk Allah, kutuklah orang lain. Pilih, bebas kita memilih. Hasilnya urusan Tuhan kan? Tapi lima. Lalu yang kelima janji itu, memberikan negeri ini kepada keturunan luar biasa. Inilah janji berkat tanah. Allah menjanjikan berkat tanah bahwa keturunan kita, anak-anak Tuhan, akan menjadi pemilik negeri ini. Kenapa ya tuh mulai jadi? Kenapa udah? Ayo udah buat tanah sakit darah. Halo? Jangan dong, HP nggak sertifikat tak karena jauh dia sebagai kan? Itu janji Tuhan.
Halo enggak, nasa sertifikat. Dan waktu nang kuasa kita tanya, mungkin mulu mengarahkan kalau ada juru mungkin ada cara kena hati nang kita kan. Oleh saya juga kan dokumen pas utang dulu ke saya. Tetapi janji Tuhan bagi orang-orang beriman, Dia akan memberikan berkat tanah, memiliki tanah. Dan inilah kerinduan kita bagi generasi kita, bahwa generasi kita ke depan akan pemilik negeri ini, akan pemilik negeri ini. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang benar. Kalau wali ini aja, untuk permisi, nama dasar kami baru, saya mungkin dua, dia dua itu lima kan. Tapi nak lebih kulit tu wartai nak itu kan. Balan bulan tu wartai. Satu lu kayak itu berdakwah warta. Dan memang kerja warta kan. Jadi sikap itu mesti warta itu. Yang limitnya dia saja, bukan aku mati saja kan. Allah alung tu rata-rata ada satu masuk mai tujuh. Panggilan Abraham adalah janji panggilan untuk orang Kristen, untuk gereja saat ini, untuk memperoleh 5 berkat Tuhan, maka miliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Respon dan ambil tindakan akan firman Tuhan. Percaya akan janji Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan iman. Walaupun jalan itu tidak selamanya dia tol, tapi itu proses pemakanan hidup kita. Saya merenung COVID ini adalah proses Tuhan dalam kehidupan kita, supaya saya sendiri berbuat lebih bisa meditasi. Ada yang kamu hampir suara mu kita nak kurus masa COVID itu. Tangan puasa. Jadi tak punya dari dulu loh, kajian dari kita butuh istirahat. Karena kita istirahat, maka kita segar. Ayam butuh kisokopi atau itu gereja begini, itu cuma begitu gereja. Puasa memikir arisan anu nak demo. Nah, ayam berjadi tapi alat saya jadi arisan saya nak. Anu kopi dong, takut tak kita. Enjoy aja, dijaga, butuh, anak bulan mulai. Berguru mapai kui mapai dia. Tak orang ini benar mapai kui. Akan terus. Itu kan jalan Tuhan menyehatkan kita. Jalan Tuhan untuk menyehatkan kita. Yang terakhir, yang ketiga, membangun hubungan dengan Allah. Jika kita percaya kita membangun hubungan dengan Allah, mendirikan mezbah. Setelah Abraham pergi, dia mendirikan mezbah di 2 tempat memuji Tuhan. Jadikanlah rumahmu, rumah kita, mezbah bagi Tuhan. Ayo udah tujuh kebaktian keluarga. Evaluasi menyati. Ragu. Saya dikirimin, saya dididik rupanya kebaktian keluarga. Ayo rasuah. Ayo merupanya kau berkebaktian dengan terikat lo. Bicara lu persembahan satu keluarga Allah kebaktian ini kan. Anggo santoran itu begitu. Kalau saya dengan milik orang berapa saya milik orang persembahan itu. Usah dibikin ada motor. Kata cari sah hampir tipis. Hampir tipis. Biar kamu mah. Kita hati-hati loh. Kan masalah itu. Olah seminggu 70 halak des atas sudah jalan berkamar 30 orang kita jalan. Kita ada berjalan ke operasional gereja berjalan itu. Apabila sama minggu tahu itu persembahan kan oleh 2 hari kita kan 7 hari. Alainya personnya kita bayar dulu. Ada 2 kantong persembahan terlibat berdua dari obat tadi. Karena itu kita katakan percaya hidup orang Kristen tidak asal-asalan, tetapi hidup yang didasari kepastian dan dapat menjadi penentu nilai bagi orang lain. Jadi hidup kita ini harus patron bagi orang lain. Hidup baru bagi orang lain. Itu yang menjadi berkat. Apa yang diteladani orang dari kita? Membangun mezbah dengan Allah. Aku yakin aku suku nama situ semua. Pada orang tulu nakit
di Facebook mereka. Kamu alasan menuntut do live stream ini direkam Facebook. Hanya 30 orang yang mengikuti itu. Jangan ada yang siap kisaran. Karena saya bentukannya dulu. Ada yang dari Sumatera yang menonton. Jadi, ada dari Kalimantan. Kamu mah berarti 25 halak. Go, puas tahun. IP saya keluarga sudah ada 3 aku. Dievaluasi ke museum anggota 25 menjadi tidak harus pakai. Tapi asal tapi yang berupani somonok masih tahu. Alai bulu soju, itu kita udah masih sudah ulang di gaji museum, tapi di sana bukan ulang kami. Tapi padahal ulang di Marser waktu kami tahap jam. Ampun jam saya. Nah, nilai orang Kristen adalah agen berkat. Prinsip yang perlu dibangun menjadi berkat. Bagikanlah firman Tuhan setiap hari di media sosial. Bisa kan? Jadikanlah hal-hal yang baik. Contohnya ada perkumpulan yang baik, contoh yang baik, tak masalah. Bagikan, itu menjadi berkat. Bagikan firman Tuhan setiap hari. Itu Alkitab berjalan. Yang kedua, yaitu hati yang memberi sesuai dengan kemampuan. Hati yang memberi sesuai kemampuan. Dan yang ketiga, contoh menjadi berkat, mengucapkan kata-kata yang membangun. Mengucapkan kata-kata yang membangun. Dan yang keempat, hidup transparan. Yang kelima, melakukan perbuatan yang baik. Inilah tugas kita gereja, orang percaya saat ini. Kita ini adalah agen-agen berkat itu. ATP tidak ada manusia yang sempurna, tapi tetap mari kita belajar sempurna, berproses untuk sempurna. Marilah kita persiapkan diri kita menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Orang percaya, hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita akan menjadi pewaris-pewaris berkat Tuhan jika kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Jadikanlah kami Tuhan pewaris berkat-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Dan jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, sehingga kami mampu menjalankan nilai-nilai kekristenan dalam hidup. Agar kami Tuhan termasyhur, secara khusus gereja AKW Mustika Jaya ini. Gereja ini akan termasyhur karena persekutuan kami yang indah di tempat ini, sehingga banyak orang percaya, dan kami yakin kami akan mendirikan mesbah Tuhan di Mustika Jaya. Itu kepercayaan kami. Walaupun itu lama kami tunggu, kami yakin bahwa itu akan terjadi di hari yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.